Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlis dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang inspiratif. Ini dia, Bincang Sehati. Ya pemirsa Bincang Sehati, sebelumnya saya mewakili tim dari Bincang Sehati ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Natal, Merry Christmas untuk semua yang merayakannya ya. Semoga cinta kasih selalu bersemi di dunia ini, amin gitu ya. Oke, ngomong-ngomong tentang Natal, hari ini kan hari yang sangat istimewa ya untuk umat Kristiani. Pasti banyak yang ke gereja bareng, pulang bareng, ke rumah terus kumpul-kumpul bareng. Nah biasanya nih kalau lagi kumpul bareng, apa yang dilakukan? Makan bareng, betul. Jadi kayaknya hari ini mama-mama di rumah banyak yang membuat hidangan-hidangan spesial, betul nggak sih? Yalah momen setahun sekali gitu ya, kumpul bareng sama keluarga di momen Natal. Terus menikmati, santapan yang begitu enak gitu ya buatan. Kadang-kadang kita bisa hilap gitu ya. Nggak kerasa nih udah makan yang ini, yang bersantan, yang berlemak dan lain sebagainya. Semuanya diembat gitu ya. Sampai mungkin yang pedes gitu dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya apa? Karena terlalu kalap akhirnya waduh timbul deh tuh masalah-masalah di pencernaan. Entahlah itu perut kembung, entahlah itu diare dan lain sebagainya muncul. Nah harus berhati-hati. Makanya hari ini kita akan membahas waspada kalau terjadi gangguan pencernaan. Jadi jangan sampai kita kalap ketika ada momen seru kita kumpul bareng sama keluarga, kita makan berlebihan. Nah gimana jadinya kalau udah terjadi gangguan pencernaan, apa yang harus dilakukan? Makanya hari ini kita akan membahas dan mengupas tuntas seputar waspada gangguan pencernaan. Tapi sebelum kita bahas tentang tema kita hari ini, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar sistem pencernaan yang ada di tubuh kita. Oke, kita lihat yang pertama pemirsa ya. Banyak makan kacang katanya bisa menyebabkan kembung. Ini kalau dilihat di layar ya, meni resep gitu ya. Enak banget kacang-kacangan. Apalagi kalau kacang goreng gitu. Aduh itu dimakannya kayak nggak cukup sekali, 2 kali, 3 kali dan seterusnya gitu ya. Tapi kan ini menjadi salah satu makanan favorit ya. Apalagi kalau di Indonesia gitu ya. Ada beberapa makanan yang memang pakai bumbunya bumbu kacang. Ya kayak pecel dan lain sebagainya. Nah apa jadinya ya kalau kita makan dengan makanan yang mengandung kacang-kacangan? Sementara itu enak banget, tapi katanya bisa bikin perut kita kembung. Kenapa? Karena katanya kacang-kacangan adalah makanan yang mengandung gas tinggi gitu. Jadi kayak sekali kita makan, apalagi kalau sampai banyak gitu ya, itu perutnya kayak ngeblendung gitu ya, kayak kembung dan lain sebagainya dan isinya katanya gas. Dan setelah itu tahu dong apa akibatnya kalau perut kita penuh dengan gas dan kembung, pasti kita ngerasa kayak mengeluarkan angin-angin itu gitu ya, mengeluarkan gas yang sudah terkumpul di dalam perut kita. Nah benar gak sih kalau kita makan makanan yang terbuat dari dari kacang-kacangan lah ya, any kind of kacang lah gitu, itu bisa menyebabkan perut kembung gara-gara makanan ini mengandung gas? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Sayuran mentah itu katanya lebih sehat. Nah ini nih, kita tinggal di Indonesia di mana kita sering banget ya ngelihat orang mukbang gitu. Nggak hanya mukbang sih, maksudnya kayak di kehidupan sehari-hari kita, apalagi kalau orang Sunda gitu ya, atau orang Jawa, itu mereka suka banget dengan lalapan sayuran mentah. Nah, terlepas dari habit ya, terlepas dari budaya satu suku tertentu atau sejumlah suku tertentu, di Indonesia banyak juga yang suka makan makanan mentah. Even kayak kalau makan salad pun ya, salad pun juga sayuran mentah kan seperti itu. Tinggal digantung dengan dressingnya dia pakai apa gitu. Nah, ada yang bilang kayak, iya iyalah kita makan lalap, kita makan salad karena ternyata katanya sayuran mentah itu lebih sehat dibandingkan dengan yang sudah dimasak. Let's say kayak dikukus, direbus, or even di fried, digoreng. Nah itu katanya kayak, aduh itu kandungan nutrisinya itu jauh lebih menurun dibandingkan dengan sayuran yang mentah. Nanti kita bahas ya sebenarnya untuk sistem pencernaan kita ketika menerima tuh ya sayuran-sayuran either yang mentah ataupun yang cook gitu ya, sudah dimasak atau fried, digoreng, itu sebenarnya beda nggak sih kandungannya dan respons di sistem pencernaan kita ini seperti apa? Lebih menangkap kayak oh banyak kandungan bagusnya nih kalau mentah atau kayak ya direbus juga sama aja sih, nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa ya. Orang dengan intoleransi laktosa ini katanya harus menghindari susu. Nah kita
ngerti ya, sering banget orang lactose intolerant gitu ya. Jadi kayak mereka itu intoleran banget sama yang namanya laktosa. Karena mungkin ada beberapa minuman atau mungkin makanan gitu ya, yang akhirnya menyematkan tuh ya, ada label free lactose gitu ya. Nah ini kan jadi satu kondisi yang kadang-kala orang mungkin nggak aware. Ada orang dengan intoleran laktos ketika melihatnya kayak ini nih ya, minum susu yang ada laktosnya. Langsung moncor-moncor gitu ya. Nah apakah memang ketika kita ngomongin orang dengan intoleransi laktosa ini harus menghindari susu? Atau kayak susu kan sekarang banyak banget macamnya ya. Maksudnya kayak ada yang mengandung lactose, ada yang zero lactose gitu ya, atau free lactose. Nanti kita bahas sebenarnya ada hubungan nggak antara orang yang intoleransi dengan laktos dengan susu itu sendiri. Oke, kita lanjut yang keempat ya pemirsa ya. Kentut berbau, ini katanya akibat bakteri. Nah gini, kalau tadi kan kita ngomongin makanan yang bergas ya, yang bisa menimbulkan kentut-kentut juga katanya bergas seperti itu. Nah kalau kita pertanyaannya, kenapa sih kentut itu berbau dok? Apakah karena kentut keluar dari bawah sehingga jalurnya itu dia harus melewati feses? Jadi kayak akhirnya itu angin yang awalnya nggak bau karena melewati feses yang bau, akhirnya kentutnya jadi bau deh gitu ya. Nah ini yang jadi pertanyaan, kan kadang bisa nggak sih dok kalau gas yang harusnya keluar dari bawah yang disebut kentut itu keluar dari atas yang disebutnya mungkin kayak sendawa, apakah sendawa berbau? Oh nggak berbau karena dia tidak melewati saluran feses gitu ya. Nanti kita bahas sebenarnya kentut itu berbau gara-gara apa? Apakah karena memang gasnya berbau ataukah dia ada bakteri-bakteri yang numpang di gas itu atau karena dia melewati feses dan lain sebagainya, nanti kita bahas ya. Why? Kenapa kentut itu berbau? Kalau berbau harum sih nggak masalah ya, tapi kayaknya nggak ada kentut harum ya. Oke, kita lanjut yang kelima ya. Proses makanan masuk ke dalam perut itu katanya nggak perlu adanya gravitasi. So mungkin analoginya kalau kita lagi tiduran, rebahan, yang nggak dianjurkan sih, ini kan sedentary lifestyle banget ya. Tapi kan for some cases untuk pasien yang bed rest, kan mau nggak mau mereka harus makan sambil tiduran. Nah ini yang jadi pertanyaan, perlu nggak sih gaya gravitasi ketika kita mengonsumsi makanan supaya makanan bisa jatuh ke perut kita? Jadi kayak kita kepikirannya kalau gravitasi kan, oh dia dari atas jatuh ke bawah gitu ya. Let's say kayak kita lagi berdiri, makan, jatuh ke bawah. Apa jadinya kalau kita sambil tiduran? Meskipun tidak rekomen ya, tapi bener nggak sih kalau makanan itu nggak memerlukan gaya gravitasi untuk masuk ke dalam perut dan sistem pencernaan kita? Nanti kita bahas ya. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar sistem pencernaan dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita udah membahas ya, ada beberapa mitos atau fakta seputar sistem pencernaan. Nah ini menarik ya, karena sistem pencernaan ini banyak yang ngerti, makan-makan aja, minum-minum aja, taunya hasil finish produknya yang tahu ya gitu. Nah untuk mengonfirmasi ini beneran fakta atau cuma mitos, telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Andalia Fitri SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Primaya Hospital Bekasi Timur. Assalamualaikum, selamat pagi dok, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke dok, hari ini kita akan membahas seputar sistem pencernaan kita karena mungkin teman-teman kita hari ini yang beragama Kristiani gitu ya, ini lagi merayakan Natal ya, mungkin banyak makanan enak, bukan mungkin ya, pasti banyak makanan enak gitu ya. Nah di rumah yang akhirnya disantap bersama keluarga besar. Dan kalau semisal ada yang nggak habis, boleh ya pemirsa kirim ke studio gitu ya. Nah ini ngomongin seputar sistem pencernaan, kita bahas terlebih dahulu mitos fakta seputar sistem pencernaan ya. Yang pertama adalah banyak makan kacang-kacangan itu katanya bisa menyebabkan kembung. Betul nggak sih dok? Kan katanya kayak kacang-kacangan itu mengandung banyak gas, betul nggak dok? Oke, ini fakta ya. Oh fakta. Fakta. Okay. Tapi ada tapinya. Kenapa? Karena kita tahu kan sebenarnya kacang-kacangan itu banyak. Ya banyak banget. Nah yang beresiko untuk menjadi keluhan perut kembung itu sebenarnya adalah kacang tanah. Hanya kacang tanah? Ya karena kalau misalnya kita ngomongin yang lain nih, kayak sebenarnya kacang ada kacang hijau, ada kacang merah, kacang almond ya, atau mungkin jenis-jenis kacang yang lain. Ini berbeda dengan kacang tanah. Ya, jadi dan memang kalau kita lihat sebenarnya dari bahan makanan, misal kayak tadi Mas Radin sempat menyebutkan pecel ya, pecel kan bahan bakunya mayoritas dari kacang tanah. Betul. Ya.
Atau mungkin kita kacang rebus, pasti kan dari kacang tanah. Ya, nah ini kalau kita konsumsi berlebihan memang beresiko untuk keluhan kembung. Karena pada kacang tanah ini sendiri dia ada kandungan serat dan juga gula ya. Gulanya ini merupakan gula yang sulit dicerna karena memang gulanya gula yang kompleks. Nah, akibatnya begitu dia masuk ke saluran pencernaan, ini tidak dicerna secara sempurna dan bisa menyebabkan resiko untuk terjadi peningkatan kadar gas. Menjadi akhirnya keluhannya jadi kembung. Oh, berarti kacang tanah ini ya dianaktirikan sama kacang-kacang yang lain ya, karena dia beda sendiri gitu ya. Oh oke, berarti kacang-kacang yang lain masih aman, almond, kacang hijau dan lain sebagainya tidak seperti kacang tanah yang memang kandung gasnya lumayan tinggi ya. Nah ini terjawab ya pemirsa ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Nah ini Indonesia itu suka banget makan lalapan dan mostly lalapan itu adalah sayuran yang mentah gitu ya. Makan makanan yang mentah seperti itu. Kan ada orang yang kayak, oh iya itu lebih bagus bernutrisi karena nggak dimasak. Tapi ada yang bilang kayak, itu kan nggak bersih ya karena belum dimasak. Tapi ada yang bilang kayak, oh yang dimasak direbus apalagi digoreng, aduh kandungan nutrisinya pasti udah nurun banget. Nah sebenarnya lebih sehat mana sih Dok kalau kita ngomongin di sistem pencernaan kita mereka itu lebih baik menerima yang mentah atau yang matang dimasak atau gimana? Oke, kalau kita bilang sayuran mentah lebih baik ya pernyataannya itu menurut ini adalah abu-abu. Oh, 50-50 lah ya. Kenapa saya bilang 50-50? Karena ternyata tidak semua sayuran lebih baik kita makan mentah, tapi nggak semua sayuran juga lebih baik kita makan dalam kondisi matang. Jadi kayak misalnya mungkin kalau kita lihat budaya sering makan lalapan itu beberapa sayurannya ya mungkin apa ya, selada atau kemangi ya. Ini sebenarnya sih secara umum untuk dimakan mentah nggak masalah. Tapi kayak atau mungkin misalnya kita konsumsi kayak brokoli. Ya, brokoli atau kol juga memang sering disediakan ya dipotong aja, yang penting cuci bersih, habis itu dimakan ya untuk lalapan. Ya, ini sebenarnya dari sisi nutrisi dia memang lebih baik dalam bentuk mentah. Ya, yang penting kebersihan. Nah, tapi kalau misalnya kayak kita konsumsi tomat atau mungkin wortel, nah ini sebaiknya dimasak terlebih dahulu. Jadi tidak boleh dalam kondisi mentah karena memang setelah dilakukan proses pemasakan nutrisinya jadi lebih baik dibandingkan dalam kondisi mentah. Nah, kalau sayuran mentah juga tadi saya sampaikan harus bersih karena kita tahu pada saat proses penanaman atau mungkin menggunakan zat-zat khusus atau mungkin di situ juga bisa ada kita tahu yang namanya di tanah mungkin ada telur cacing atau mungkin ada parasit. Nah kalau kita nggak bersih akhirnya masuk ke saluran pencernaan dan bisa mengganggu pencernaan juga. Iya. Oke jadi memang harus case by case ya, nggak 100% benar, nggak 100% salah. Ada beberapa makanan, sayuran yang bisa dimakan mentah, ada yang lebih baik dimasak dulu seperti wortel ataupun tomat gitu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Orang dengan intoleransi laktosa katanya harus menghindari susu. Betul nggak sih Dok? Ya, betul. Karena ada mungkin sistem pencernaannya harinya mereject gitu ya, menolak atau gimana sih Dok? Ya, jadi orang dengan intoleransi laktosa ini mengalami gangguan karena ada kekurangan ya dari enzim laktase di mana pada saat kita mengkonsumsi susu, ini kandungan salah satunya adalah laktosa. Nah, laktosa ini harus diubah melalui enzim laktase ini untuk bisa menjadi nutrisi yang penting bagi tubuh. Nah, pada orang dengan intoleransi laktosa, karena dia nggak ada enzim ini, jadi laktosanya yang terkandung dalam susu nggak bisa dicerna, akhirnya lewat. Ya, jadi lewat ini dia tidak bisa masuk ke dalam sistem pencernaan, akhirnya mungkin juga tidak bisa digunakan nutrisinya. Nah, begitu dia melalui usus, nah di sini bertemu dengan bakteri baik yang ada dalam usus, akhirnya juga tidak bisa dicerna karena memang dia sudah tidak ada enzimnya, akhirnya bisa menyebabkan resiko untuk terjadinya gas tadi. Akhirnya jadi keluhannya seringnya kan kalau orang dengan intoleransi laktosa kembung atau mungkin rasa tidak nyaman di perut ya atau bahkan mungkin bisa sampai nyeri. Oh, oke. Jadi kondisinya seperti itu ya ketika dengan laktose intoleran ketika mereka mengonsumsi susu gitu ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Nah, ini juga pertanyaan banyak orang nih ya.
Kentut yang berbau, bukan kentut yang berbau, kayaknya memang rata-rata kentut berbau ya. Kentut berbau itu gara-gara bakteri. Ini jadi pertanyaan, sebenarnya kentut ini kan angin ya dok. Sebenarnya yang berbau itu memang dari sononya si angin ini udah berbau, atau di angin itu, di gas itu ada kandungan bakterinya, atau sebenarnya awalnya nggak ada kandungan apa-apa tapi dia melewati kayak saluran feses dan akhirnya dia ikut berbau, atau gimana? Kita kan nggak ngerti nih orang awam, gimana nih dok? Oke, mungkin ini fakta ya. Nah, karena memang kalau kita lihat dari sistem pencernaan, kita tahu ada bakteri. Ya, bakteri. Tapi bakteri yang ada di sistem pencernaan ini sebenarnya bakteri baik. Jadi tugasnya adalah membantu mencerna makanan ya, lalu dengan merubahnya nanti menjadi zat nutrisi. Nah, kalau yang menjadi zat yang tidak penting tentunya nanti akan melalui proses hingga bahan sisa atau mungkin nanti terbentuklah feses. Nah, kadang-kadang kalau misalnya dia ternyata nggak seimbang nih bakterinya, lebih banyak bakteri yang jahatnya ya, atau mungkin bukan bakteri baiknya, akibatnya perubahan makanannya ini bukan menjadi hal yang baik juga, jadi bisa menyebabkan terbentuknya gas yang berbau. Nah, akhirnya jadinya kentutnya menjadi berbau. Tetapi hal ini juga bisa dipengaruhi oleh faktor makanannya. Jadi ada makanan-makanan tertentu yang mungkin dia memiliki bau yang khas, atau mungkin kandungan gasnya tinggi, akibatnya proses pencernaan selanjutnya mempengaruhi juga dari bau kentutnya ini. Oh gitu ya, jadi you are what you eat juga ya, kamu adalah yang kamu makan, bau kentutmu adalah bau apa yang kamu makan gitu ya. Itu banyak pengaruhnya ya, indikatornya ya. Oke dok, kita lanjut yang terakhir ya. Nah ini dia, banyak yang berpikir kayak, oh kalau kita makan itu harus dalam keadaan ada gaya gravitasi supaya makanan ini bisa masuk dalam perut, sistem pencernaan dan lain sebagainya. Sebenarnya makanan masuk ke dalam perut, sistem pencernaan itu perlu gaya gravitasi nggak sih? Atau kayak mungkin nggak perlu juga, itu tetap akan masuk juga melewati sistem saluran itu gitu? Ya, proses makanan masuk dari mulut ya, dikunyah sampai masuk ke perut ya, itu perlu gaya gravitasi. Tapi selain gaya gravitasi, sebenarnya proses makanan juga bisa dipengaruhi oleh gerakan mendorong dari kerongkongan. Oh, jadi ada gerakan otomatis gitu ya? Ya, namanya gerakan peristaltik dari kerongkongan. Jadi memang kalau dilihat dorongan dari gravitasi itu lebih kuat dibandingkan peristaltik dari kerongkongan. Tetapi kalau misalnya ternyata nggak ada gravitasi, dia tetap bisa turun ke perut menggunakan dorongan dari peristaltik tadi. Nah, makanya tadi kalau misalnya ada orang yang sambil tiduran juga makanannya masuk nih ya, makanan masuk ke perut. Tetapi bisa jadi lebih lambat karena kan dia hanya berdasarkan dorongan dari satu aja nih dari peristaltiknya. Tapi kalau misalnya dia posisinya duduk ya, duduk tegak ya, atau mungkin terkadang kita sering pada pasien-pasien yang harus berbaring lama, kita juga minta posisinya jangan terlalu datar, paling tidak ya kemiringan 45 derajat ya. Dinaikin gini ya. Atau misalnya bisa 90 derajat supaya membantu. Jadi dia lebih tepat masuk ke pencernaan. Jangan sampai nanti masuk malah ke saluran nafas dan akhirnya bisa menyebabkan kondisi sakit yang lain. Kalau bahan gitu bisa masuk saluran pernapas? Bisa. Jadi makanya selalu disarankan untuk makan dalam posisi duduk. Nah itu pemirsa, makanya kalau makan posisinya duduk, jangan sambil rebahan ya. Jangan sambil tidur, kecuali kalau memang lagi posisi sakit. Itu pun kalau bisa agak di berapa derajat gitu ya dok ya. Itu malah kesedak ya, malah ke saluran pernapasan kan bisa bahaya gitu ya dok ya. Oke dok, terima kasih sudah terjawab mitos faktornya. Nanti kita lanjut lagi ngobrolin seputar gangguan pencernaan ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, waspada gangguan pencernaan. Di hari spesial Natal ini banyak yang masak enak. Kadangkala apalagi yang pulang kampung ya, mudik ke kampung halaman terus dimasakin sama ibunya enak-enak gitu ya. Aduh, ini kayak A, B, C, D, E, F, G sampai Z dimakan semua. Akhirnya aduh kok
begah, kembung, akhirnya karena pedas juga bersantan. Aduh, udah kompleks banget tuh ya. Diare lah dan lain sebagainya. Nah, ini harus diwaspadai supaya nggak mengalami gangguan pencernaan. Tapi kalaupun akhirnya terjadi gangguan pencernaan dan Anda bingung mau tanya ke siapa, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Andalia Fitri SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Primaya Hospital Bekasi Timur. Oke dok, kita lanjut lagi ngomongin proses pencernaan. Kita kan sebagai manusia biasa, iyalah manusia biasa ya, itu hanya taunya ya makan, udah nggak tahu lagi tuh apa yang terjadi di dalam. Taunya pagi-pagi, besok pagi kita ngeluarin finish produknya ya gitu ya. Kalau dalam bahasa perputaran itu ya itu end usernya di situ deh, ujungnya ke situ gitu. Nah itu sebenarnya proses pencernaan itu seperti apa sih dok? Oke. Kalau kita berbicara proses pencernaan itu kita mulai dari awal ya. Jadi pertama kita makan lewat mulut. Nah di mulut ini ada gigi, di mana gigi, lidah, saliva dan segala macam yang ada di rongga mulut ini akan membantu proses pertama yaitu mengunyah ya, dan ada pencampuran makanan. Lalu kemudian nanti dia masuk ke selanjutnya ke kerongkongan. Di kerongkongan ini makanan sebenarnya udah mulai berbentuk ya, bukan hanya misalnya kayak tadi dari kue bukan jadi kue lagi tapi udah jadi gumpalan-gumpalan. Nah dia masuk. Heran juga ya dok kalau dalam masih berbentuk kue gitu ya, langsung tersedak ya. Ya itu tersedak pasti. Masuk dia ke kerongkongan, lewatin gerakan tadi gravitasi atau peristaltik dibantu masuk ke perut. Nah perut ini sering kita sebut sebenarnya perut, padahal sebenarnya kalau detail lagi dia adalah organ lambung ya. Nah lambung ini dia punya banyak peranan ya, salah satunya dengan ada asam lambung supaya si tadi yang udah bentuk gumpalan tadi dia bisa diolah ya. Lalu nanti kemudian dia masuk ke bagian usus ya, ada usus halus, di mana di usus halus ini mulai yang tadi makanan ada zat-zat nutrisinya dipisah-pisah ya, dipilih-pilih mana yang masih mengandung zat nutrisi. Lalu kemudian kalau misalnya memang dia nanti udah nggak dianggap sudah selesai nih zat nutrisinya udah diambil, masuk lagi ke usus 12 jari. Di usus 12 jari ini terutama lebih ke penyerapan air ya. Kalau misalnya masih ada yang sisa tadi dari usus halus, dia masuk usus 12 jari. Nah di sini juga ada bakteri. Ya, di usus ini ada bakteri di mana akan membantu juga untuk pencernaan. Kalaupun memang nanti ada vitamin dari kerja bakteri ini, ada vitamin juga nih, vitamin K, vitamin B12 yang memang mungkin nggak hanya selalu dari luar tapi bisa dihasilkan dari dalam. Nah kalau udah sampai usus 12 jadi kan udah sisa nih yang udah dianggap zat sisa tadi. Dia nanti masuk lagi ke bagian rektum ya. Nah ini ditampung dulu ya, kalau udah semakin banyak menuju ke bagian luar, ke anus, dan nanti terjadilah proses defekasi atau pengeluaran feses. Sekompleks itu terjadi di perut kita ya, dan sehebat itu Tuhan menciptakan itu organ-organ berbagai jenis usus itu mengolah, memisahkan. Kita aja nggak kelihatan ya dok, kayak mana ini vitamin A, vitamin C-nya dari makanan ini nggak kelihatan, tapi mereka bisa ya. Iya. Aku mau ngucapin makasih dulu buat perut aku. Karena sudah bisa memproses itu semuanya ya. Karena kadang-kadang kita lupa ngucapin terima kasih sama sistem pencernaan kita ya. Kita harus terima kasih dulu gitu. Oke, nah itu kan sangat luar biasa gitu ya. Prosesnya sangat mutakhir gitu, teknologi canggih di perut kita. Dengan proses sedemikian rupa itu, ternyata masih ada yang namanya gangguan pencernaan. Nah gangguan pencernaan ini biasanya kondisi yang seperti apa? Maksudnya gara-gara apa penyebabnya sehingga terjadi gangguan pencernaan gitu. Oke, nah tentunya dengan sistem seperti itu kita sebenarnya juga harus menjaga. Nah apapun yang masuk ke sistem pencernaan sebenarnya bisa kita bilang lewat makanan kita kan. Oh iya. Nah jadi yang pertama pasti dari faktor makanan. Nah kita berarti harus pilih-pilih makanan yang yang pertama harus bersih makanannya, lalu kemudian juga sehat dalam artian kita perhatikan ini makanan yang benar-benar makanan, bukan ya mungkin kita sekarang sering lihat ada istilah real food atau junk food ya. Jadi dia kelihatan makanan tapi sebenarnya kayak nggak ada nutrisinya. Nah itu juga bisa mempengaruhi gangguan pencernaan kita kan. Atau kalau misalnya
kandungan-kandungan atau tipe-tipe makanan tertentu nih, misalnya kayak makanan yang asam atau mungkin terlalu pedas ya, terlalu ekstrim, akhirnya kita konsumsi, ini juga nantinya bisa menimbulkan gangguan. Karena memang proses gangguan pencernaan bisa jadi ada yang langsung reaksinya atau bisa juga reaksinya menunggu beberapa waktu, jadi dengan paparan berulang-ulang. Oh, oke. Nah, kalau dengan kondisi seperti itu, ada nggak sih maksudnya orang-orang kategori deh ya, entah itu dari jenis kelamin, range usia, atau kondisi kesehatan dengan komorbid tertentu gitu ya. Kan kita ngerti ada orang-orang yang kayak, ya tadi sempat kita bahas juga, intoleransi laktosa, atau untuk orang-orang yang punya asam lambung gitu ya, dan lain sebagainya deh gitu ya Dok ya. Kalau ngomongin anak-anak, orang dewasa, lansia dengan penyakit tertentu dan lain sebagainya, ada nggak sih orang-orang yang berisiko banget mudah sekali nih orang ini mengalami gangguan pencernaan? Ya, kalau dari sisi usia ya, anak-anak dan lansia ini memang bisa jadi resikonya lebih besar. Karena yang pertama, kalau dari sisi anak-anak dia mungkin belum bisa memahami juga ya pilihan makanannya, dan juga sistem pencernaannya masih dalam proses perkembangan. Nah, kalau lansia ini mungkin kita bisa bilang ada beberapa kondisi yang mungkin bisa jadi kayak hampir balik lagi ke anak-anak. Ya, nah di satu sisi kalaupun memang masih bisa memilih makanan, tapi dari sisi fungsionalnya, dari sisi fungsi sistem pencernaannya sendiri yang memang sudah mengalami penurunan. Jadi bisa jadi yang tadinya normal-normal aja, nggak ada reaksi apa-apa, karena memang faktor usia sehingga fungsinya menurun, jadinya jadi lebih sensitif. Misalnya mungkin konsumsi makanan yang asam sebelumnya dia tidak terlalu menimbulkan gejala nyeri ulu hati, tapi begitu dia konsumsi makanan asam mungkin di usianya semakin lanjut, akhirnya jadi lebih sering timbul keluhannya. Nah, kondisi yang lain juga faktor penyakit penyerta atau komorbidnya. Jadi kalau misalnya memang orang-orang dengan gangguan misalnya seperti diabetes, di mana memang dengan diabetes mellitus yang tidak terkontrol ini juga bisa menyebabkan perubahan di sistem pencernaan ya. Jadi pengosongan lambungnya jadi lebih lambat, akhirnya makanan yang mungkin bagi orang lain dia biasa, tapi bagi orang tersebut dengan kondisi penyakitnya menimbulkan gejala yang tidak nyaman. Atau mungkin juga orang-orang dengan penyakit jantung yang harus mengkonsumsi obat pengencer darah. Ini juga bisa berefek pada saluran pencernaan. Nah, jadi sering ada timbul rasa kok nggak nyaman ya, kayak perutnya perih karena efek dari obat. Jadi memang kita perlu melihat case by case karena masing-masing berbeda, tetapi pada kondisi-kondisi ini bisa saja keluhannya jadi lebih sering muncul. Oh, oke. Nah, ini kan jadi gak enak ya Dok ya, maksudnya kayak pencernaan itu kan penting banget dalam kehidupan kita. Kita bisa makan dan mengeluarkan sisa makanan itu karena ada proses pencernaan. Jadi masalah kalau adanya terjadi gangguan. Nah, nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya sebenarnya gangguan pencernaan yang paling banyak terjadi di Indonesia lah katakan gitu ya, itu apa? Karena seringkali kayak kita kalau kepikiran gangguan pencernaan itu diare gitu ya. Apakah hanya diare atau ada lebih dari diare? Nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya Dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, waspada gangguan pencernaan. Kalau Anda punya pertanyaan, boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Andalia Fitri, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Primaya Hospital Bekasi Timur. Oke Dok, kita lanjut lagi. Tadi di segmen sebelumnya saya sempat tanya nih, kalau kita ngomongin gangguan pencernaan itu identiknya kalau di Indonesia itu diare gitu ya. Orang yang benar-benar kayak kelihatan banget diare. Tapi sebenarnya selain diare, apakah ada gangguan pencernaan yang lain? Atau kenapa orang pahamnya dengan diare? Apakah memang itu prevalensi tertinggi atau gimana sih Dok? Atau gimana? Sebenarnya kalau bicara gangguan pencernaan banyak banget ya. Cuma memang salah satu yang paling sering itu adalah diare ya. Mungkin bisa dibilang orang baru ngeh gitu ya. Maksudnya kayak dia harus ketemu dokter atau apa, mungkin lebih karena diare. Tapi diarenya mungkin diare yang nggak membaik ya.
Ya, kadang-kadang masih suka coba pengobatan sendiri dulu, kalau nggak membaik baru. Dan memang diare ini kita harus benar-benar waspadai juga resiko kekurangan cairan. Jadi kalau misalnya memang ada keluhan diare yang tidak membaik ya ditakutkan nantinya bisa terjadi kekurangan cairan dan akhirnya menyebabkan kondisinya jadi lebih berat. Nah sebenarnya penyakit-penyakit yang lain juga banyak sih. Mungkin kalau kita bisa lihat tadi kan sistem pencernaan tuh panjang ya, banyak ya. Nah masing-masing ini pasti punya gangguan-gangguan juga gitu, bukan hanya mungkin kalau diare ngomongnya berarti kan gangguannya pada saat pengeluarannya ya terlalu cair ya dan sering. Nah tapi yang lain juga bisa, misalnya yang sering juga bagian lambung. Oh oke. Ya bagian lambung, jadi bagian lambung sebenarnya penyakitnya banyak, tapi mungkin kita sering dengar yang paling sering, aduh saya sakit mah nih. Ya walaupun sebenarnya mah ini lambung ya dalam bahasa medisnya, tapi mungkin karena orang awam pahamnya itu jadi dia jadi nama penyakit itu. Ya, padahal itu nama organ ya. Nah keluhannya berbagai macam sih. Yang paling sering kadang-kadang nyeri ulu hati atau mungkin perutnya rasanya penuh, itu masih bagian-bagian dari lambung juga ya. Nah atau mungkin juga kayak rasanya kayak terbakar, panas betul. Ya. Nah selain itu kalau orang awam sering sebut mah juga kadang sering berbarengan sama yang namanya GERD. Jadi ada penyakit di mana gastroesophageal reflux. Jadi si asam dan gasnya bisa naik ke atas. Nah tadi dari mulut menghubungkan dengan lambung itu sebenarnya ada kerongkongan. Jadi cairan lambung atau gas lambung naik sampai ke atas yang seharusnya tidak terjadi. Nah pada kondisi GERD ini juga sering tidak nyaman dan akhirnya ke dokter. Nah selain keluhan jadi perutnya penuh juga ada rasa terbakar nih di daerah dada tengah. Nah akibat dari mungkin asam lambung yang naik menyebabkan terjadinya iritasi di kerongkongannya. Nah kalau yang lain lagi juga bisa dari bagian usus. Jadi kalau misalnya tadi dia tidak bisa menyerap, jadinya akhirnya mungkin apa yang dimakan keluarnya dalam bentuk yang sama. Karena gangguan dari si proses penyerapan di usus. Atau mungkin juga tadi diarenya mungkin kalau biasa-biasa aja nggak terlalu khawatir, tapi diarenya nggak sembuh-sembuh, bahkan mungkin kalau dilakukan evaluasi lagi ada disertai tanda-tanda peradangan, kayak misalnya kok ada lendir atau ada darahnya akibat si ususnya juga mengalami gangguan. Atau mungkin di daerah anusnya juga ada gangguan pelebaran pembuluh darah yang ini memang juga bisa masuk dalam gangguan pencernaan juga. Jadi ngomong-ngomong gangguan pencernaan banyak banget ya. Banyak banget dok, ternyata banyak ya, dan itu termasuk dalam sistem pencernaan ya gitu ya. Wow, sebanyak itu ternyata yang kita tahu selama ini diare aja, ternyata lebih dari itu gitu ya. Tapi sebenarnya kalau meskipun banyak bentuknya dari gangguan pencernaan itu sendiri, kayak ada nggak sih dok gejala-gejala yang khas yang kayak dirasakan bahwa ini sebentar lagi akan mengalami ada something wrong deh dengan sistem pencernaan kita? Ada nggak kayak lampu apa ya kuningnya gitu tuh kayak tek hati-hati nih bentar lagi mau merah nih gitu, mau ada gangguan pencernaan, itu ada nggak sih dok tanda-tandanya? Ya sebenarnya kalau dari gangguan pencernaan sendiri kita lihat dulu ini kondisinya baru dia keluhkan atau memang udah sering atau mungkin bahkan udah sampai tahunan. Kalau misalnya kayak masih baru ya bisa jadi kondisinya hanya dipengaruhi misalnya mungkin ya ada faktor tadi salah makan, jadi abis itu udah membaik ya. Yang paling sering sih keluhannya yaitu tadi nyeri ulu hati atau mungkin perutnya rasanya kembung atau kok kayaknya baru makan dikit udah rasanya penuh. Atau mungkin kadang-kadang suka bilang kok kayaknya di perut saya kayak ada yang jalan ya, bisa jadi mungkin itu karena gasnya banyak, jadi rasanya kayak ada sesuatu yang muter di perutnya. Aduh serem banget. Nah itu yang sering datang nih ke praktek nih, jadi kadang-kadang datang keluhannya dok perut saya begini ya, itu paling sering itu. Nah kalau misalnya nanti ternyata dievaluasi lagi dan gejalanya kok nggak membaik, nah ini juga perlu jadi artinya kita harus waspada juga. Apakah ada penyakit lain ya, bukan hanya mungkin penyakit lambung biasa atau penyakit pencernaan biasa, apakah ada kaitannya dengan penyakit-penyakit lain yang lebih berat. Nah ini harus ada pemeriksaan tambahan biasanya. Oke, nah ngomongin penyakit lain nih dok, saya jadi kepikiran. Kan ini dijawab dulu nih dok, katanya
lebih dari 50% sistem imunitas tubuh kita ada di pencernaan, betul nggak sih? Betul. Betul ya? Nah betul. Berarti kan penting banget dong, maksudnya sistem pencernaan kita dengan imunitas daya tahan tubuh kita, kan gitu. Nah, apa jadinya ketika terjadi gangguan di sistem pencernaan kita yang notabene 50% lebih imun sistem kita berasal dari sistem pencernaan. Jadi posisinya gini, apakah dengan gangguan sistem pencernaan ini bisa berujung pada komplikasi atau kondisi gangguan yang lain di organ yang lain, di titik yang lain, ataupun juga sebaliknya mungkin. Kayak kondisi yang lain akhirnya berimbas pada gangguan pencernaan. Gimana tuh? Ya, bisa saling mempengaruhi. Karena memang kalau kita lihat sistem imun kita itu bisa dibilang 60-70%-nya ada di saluran cerna ya, terutama di usus. Karena kan kalau dilihat lagi struktur usus itu mungkin ini kalau kita mungkin pernah ya dilihat gambaran usus itu sepanjang apa. Mungkin kalau dilebarin waduh panjang banget. Tapi karena letaknya berputar-putar ya jadi muatlah di dalam rongga perut. Bayangin deh. Nah sebenarnya si usus ini dia punya lapisan-lapisan di dalamnya ya. Kita sebutnya bahasa medisnya ada fili-filinya ya, di mana masing-masing lagi kalau diteliti ini ada sel-sel penyusunnya. Nah, salah satunya adalah sel untuk membentuk imunitas. Ya, bayangin aja 60-70%-nya ada di sistem pencernaan ya di usus. Jadi kalau misalnya kita lihat ada gangguan pencernaan nih. Jadi artinya maksudnya mungkin si ususnya ini terganggu. Nah, bisa jadi daya tahan tubuhnya juga jadi menurun karena yang harusnya tadinya dia sebagai barier ya, karena ada gangguan. Jadi mungkin kalau kita biasa ada virus atau bakteri masuk karena sistem imunnya bagus ya udah dia lewat lagi, nggak akan menimbulkan penyakit. Nah karena ini dia sistemnya terganggu, akhirnya si bakteri atau virus ini jadi lebih dominan, akhirnya jadi sakit. Nah sementara di satu sisi pada saat kondisi sakit juga dia tidak bisa mungkin asupan makanannya juga jadi berkurang karena nggak nyamannya tadi. Akhirnya untuk memperbaikinya lagi si sistem pencernaannya juga membutuhkan waktu. Jadi sebenarnya akan saling mempengaruhi, yang saling memperberat. Jadi ya oleh karena itu ya memang penting bagi kita untuk menjaga supaya sistem pencernaan kita tetap baik agar daya tahan tubuh kita juga tetap baik. Itu ya penting, 60-70% loh di sistem pencernaan ya, imun sistem kita penting, makanya ya makanlah yang baik-baik dan sehat-sehat ya. Oke, bukan makan orang baik ya dok ya, itu jahat deh ya. Oke dok, kita ada DM Instagram nih dari Pak Haryo nih dok. Dok, istri saya itu memang kuat makan pedas. Dan sekarang dia ikut-ikutan bikin konten mukbang yang makanin cabai mentah. Buset dah. Makanin cabai mentah banyak-banyak gitu dok. Oke, bisa lagi mahal lagi cabai ya. Saat ini sih nggak ada keluhan apapun dok, tapi ada efek nggak ya? Efek buruk nggak ya ke depannya? Makasih. Iya dok nih dok, ini kayaknya banyak banget nih dok. Saya sering nemuin orang yang makan, saya yang nelen ludah. Iya bener. Takut banget tuh. Saya tuh kepikiran gini, jadi curhat nih ya, Pak Hari, thank you buat pertanyaannya. Tapi kayak saya kepikiran, sekarang sih mungkin nggak kenapa-napa, tapi nggak tahu berapa tahun ke depan. Nah ini mungkin pertanyaan juga sama kayak Pak Hari, gimana tuh? Benar. Nah karena kan tadi saya sampaikan bahwa gangguan pencernaan bisa kondisinya akut. Maksudnya kayak ya abis makan cabai ya, abis makan cabai apalagi kalau mukbang kayak gini cabenya waduh bisa sekilo langsung masuk ke dalam mulut kan. Nah itu bisa saat itu juga dia langsung nyeri atau mungkin bisa sampai diare bisa jadi juga kan. Tapi kalau misalnya kayak sekali aman, tetap dilakukan lagi lama-lama dengan kondisi sering dan berulang-ulang bisa jadi lapisan lambungnya mungkin jadi menipis atau mungkin jadi merangsang produksi asam lambung jadi lebih banyak, akhirnya ada keluhan yang berat. Nah kalau kayak kasusnya istrinya Pak Haryo ini ke depan kita bukan doain ya Pak Haryo ya, tapi mungkin nanti ini bisa dikasih ya link video kita hari ini ke istrinya gitu ya. Udah kesebut tapi namanya Pak Haryo ya, nggak apa-apa ya. Itu sebenarnya kita bukan doain, tapi ada nggak sih penyakit-penyakit yang kemungkinan besar akan terjadi? Bisa ya. Apa dok? Ya misalnya sakit mah tadi ya. Asam lambungnya naik ya, atau mungkin sebenarnya sakit lambung ini juga bisa dari sisi peradangan aja ya, gastritis, atau mungkin bahkan bisa juga sampai GERD ya, sampai asam lambungnya naik ke kerongkongan dan akhirnya dia jadi keluhnya kok kayak nyeri dada, kebakar, atau mungkin kalau misalnya memang sampai berat bisa juga sampai ke kondisi keganasan pencernaan. Tuh, jadi ya
ya tetap kita pilih makanan yang baik, yang wajar. Kalau sudah terlalu ekstrim bisa jadi keluhan itu tidak langsung muncul, tapi kalau dilakukan dalam jangka waktu lama bisa jadi akan kayak bom waktu yang pecah. Jadi tiba-tiba keluhannya sangat berat. Nah, semoga video ini nanti ada yang motong-motong ya di poin penting ini, terutama untuk para mukbangers. Makan boleh, tapi maksudnya kayak jaga juga kesehatan pencernaannya, Dok ya. Kasihan, maksudnya ususnya harus nerima makanan yang super pedes. Iya. Bayangin loh, makan cabai mentah segitu banyaknya, kayak orang makan mie gitu ya. Tapi kayak bukan makan mie campur cabai, makan cabai dikasih sedikit mie. Iya. Saya ngeliatnya aja kayak perih sendiri perutnya Iya. kayaknya ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Haryo ya. Nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir. Kan cepet banget ya, Dok ya, harus break lagi nih ngomongin sistem pencernaan, jadi lapar kita. Nanti habis ini kita makan ya, Dok ya, makan angin. Oke ya, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, waspada gangguan pencernaan ya. Kalau Anda punya pertanyaan boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau di Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Andalia Fitri SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Primaya Hospital Bekasi Timur. Oke, Dok, sebelum kita lanjut, ini tadi ada penelpon, cuman beliau ini agak pemalu, jadi minta tolong disampaikan aja. Ada Bapak Fauzan di Papua. Halo Pak Fauzan, apa kabar? Ini ganti kamera lagi. Pak Fauzan, apa kabar? Sehat terus ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Fauzan yang ada di Papua nih. Usianya 70-an tahun. Sudah 15 tahun yang lalu diabetes dan sering mengeluhkan, sering sendawa gitu, Dok. Ini maksudnya hal yang normalkah karena mungkin umur atau mungkin karena diabetes atau mungkin karena kondisi yang lain? Ini kan erat kaitannya dengan sistem pencernaan ya, kalau sendawa gimana tuh, Dok? Ya. Kalau pada kondisi Pak Fauzan ini mungkin ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama dari sisi usia udah 70 tahun ya. Memang dari sisi usia sendiri ini juga sudah mengalami perubahan dari sistem pencernaannya. Bisa jadi lebih rentan ya. Mungkin produksi gasnya jadi lebih banyak, atau mungkin terkait sama pengosongan lambungnya juga jadi lebih lambat. Jadi makanannya nggak langsung diproses ke bawah, tapi masih numpuk, akhirnya jadinya terbentuk gas yang lebih banyak, jadi sendawa. Yang kedua, dari sisi riwayat penyakit diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus ini sendiri kalau dia tidak terkontrol ya, memang akan ada yang namanya suatu kondisi gastropati diabetes, di mana pengosongan lambung akan lebih lambat dibandingkan orang normal. Jadi kalau misalnya mungkin dia juga gula darahnya tinggi nggak terkontrol, makannya juga mungkin tidak diperhatikan ya, nutrisinya, atau mungkin tetap yang tinggi gula atau mungkin bahkan tinggi gas, nah akhirnya jadinya lebih cenderung untuk sendawa. Nah, selain itu juga dari faktor obat-obatan. Jadi ada beberapa obat diabetes yang memang cenderung untuk pada orang-orang tertentu nggak nyaman di lambung ya. Jadi obat itu mungkin nanti harus disesuaikan lagi, atau mungkin efek samping dari ada obat tertentu yang jadi lebih sering nih membuang angin ya, atau sendawa atau mungkin kentutnya. Nah, ini juga nanti harus disesuaikan lagi karena memang pengobatan diabetes sendiri ini harus sesuai panduan ya. Jadi artinya sebaiknya Pak Fauzan berkonsultasi lagi dengan dokter yang biasa Bapak temui ya. Karena kalau misalnya memang kondisinya terkait diabetesnya, berarti harus dikontrol nih gulanya supaya gangguan pencernaannya membaik, atau mungkin terkait pilihan obatnya, ini nanti bisa dipilih obat-obat yang lebih nyaman buat lambung. Nah, kalau misalnya memang sekarang keluhan sendawa ini sangat mengganggu, biasanya dokter bisa memberikan obat ya, obat lambung untuk mengurangi keluhan sendawanya. Jadi lebih nyaman juga. Oke. Kalau kasusnya seperti ini ada nggak sih, Dok? Maksudnya kayak makanan-makanan, ya saya yakin Pak Fauzan ini orangnya disiplin ya, mengontrol gula darah, makanan juga dan lain sebagainya. Itu maksudnya ada nggak makanan-makanan yang perlu dihindari atau perlu ditambah kalau urusannya dengan sendawa? Maksudnya kayak tadi kita sempat bahas ada makanan bergas mungkin bisa menyebabkan sendawa juga, itu bisa dikurangi atau gimana? Ya, mungkin yang kita tahu banyak ya mengandung gas itu seperti kayak ubi ya, ini banyak mengandung gasnya ya, atau mungkin dari sisi sayuran kol
Nah ini sebaiknya sih dihindari. Jadi kalau memang kita sudah tahu kita lebih dominan sering sendawa, lebih dominan mungkin produksi gas lebih banyak. Pada saat pemilihan makanan ya hindari makanan-makanan ini agar keluhannya juga nggak terlalu mengganggu. Karena kalau udah terlalu banyak kan perutnya jadi terasa penuh, bahkan mungkin jadi kayaknya jadi lebih gendut ya karena gasnya banyak. Mengembang dia ya. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Fauzan yang ada di Papua. Terima kasih sudah menghubungi kami Pak Fauzan. Sehat terus ya. Sehat-sehat di Papua ya. Oke Dok, kita lanjut lagi. Nah sebenarnya kalau ngomongin pencernaan, ada yang bilang gini Dok. Ya memang makanan penting, tapi ada beberapa kondisi juga katanya yang tidak dari makanan itu bisa mempengaruhi sistem pencernaan. Let's say kayak stres, pikiran, atau mungkin kayak sering nggak kita berolahraga, aktivitas fisik dan lain sebagainya. Faktor-faktor apa lagi sih Dok yang akhirnya pengaruh ke sistem pencernaan kita? Ya, kalau stres ini jelas ada pengaruhnya ya. Karena memang kalau kita lihat lagi dari sistem saraf ya, ternyata di pencernaan ya di usus itu banyak juga, selain tadi imunitasnya juga banyak ya, sel-sel imunnya, sel sarafnya juga banyak. Nah di mana ini ada kaitannya, jadi kayak di dalam tubuh kita tuh ada linknya dengan otak. Betul. Ya, jadi ada sinyalnya yang menghubungkan otak dengan saluran pencernaan ya dengan usus melalui kalau di usus tuh ada sebenarnya sistem saraf enterik, jadi memang khusus buat pencernaan. Nah ini ada kaitannya, jadi kalau misalnya ada gangguan nih, misalnya stres akibatnya mempengaruhi kondisi sarafnya ini, dia bisa menyebabkan kayak jadi lebih sering nih keluhan-keluhan, misalnya mungkin kayak perutnya kembung atau bahkan mungkin produksi asam lambungnya jadi lebih banyak. Jadi stres juga bisa mempengaruhi. Tapi di satu sisi orang yang ada gangguan pencernaan juga kayak mungkin akan mempengaruhi stres juga, karena kok jadi nggak sembuh-sembuh ya, nggak nyaman ya, jadi mikirnya macem-macem. Akhirnya muterlah di situ-situ aja. Jadi memang semua harus diawali dari jangan stres dulu. Kalaupun ada stres, bijak kelola stres gitu ya. Terima kasih Dok hari ini sudah berbagi. Semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Fitri ini hari ini bermanfaat untuk kita semuanya ya. Terima kasih Dok, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Primaya Hospital Bekasi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Fitri. Semoga bermanfaat ya. Saya Radha Madlia Sumit. Sampai jumpa dan selamat kembali berlibur bersama keluarga di hari Natal yang indah ini. Sekali lagi Merry Christmas. Sampai jumpa.